Selamat datang di tutorial CCNA, dan kali ini kita akan berbicara tentang pengenalan akan jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer itu analoginya adalah seperti kita mau mengirimkan barang. Nah, barang yang kita kirimkan itu akan diantar ke tujuan yang kita inginkan melewati berbagai macam cara, bisa lewat darat, laut, ataupun udara. Layaknya pengiriman pada dunia nyata, begitu pula pengiriman data pada jaringan komputer. Jadi, data itu akan dikirimkan melalui berbagai macam media, dan masing-masing media mempunyai peraturannya sendiri atau protokolnya sendiri. Nah, itulah bagaimana kira-kira gambaran besarnya cara mengirimkan data dari satu tempat atau satu komputer ke komputer yang lain melalui berbagai macam media dengan protokol-protokol atau peraturan-peraturan yang ada. Nah, itu gambaran besarnya. Kalau dirumuskan lebih lanjut, jaringan dibagi menjadi dua model. Ya, yang pertama adalah yang OSI model, yang kedua adalah TCP/IP model. Nah, perbandingannya kira-kira seperti ini. Nah, kalau OSI model, istilahnya kayak kalian bikin satu, kalau kayak digambar ini nih, model kit gitu, Gundam, yang satu sisi keren banget, detail banget, tapi cuma buat pajangan aja dan buat diomongin doang, nggak buat dimainin. Sedangkan ada satu lagi, kalian punya satu lagi, yang ya nggak terlalu detail, tapi kokoh gitu, robust. Jadi bisa kalian utak-utik, kalian pakai, kalian mainin sehari-hari. Kira-kira gambarannya seperti itu. Yang OSI model lebih ke konseptual, bagaimana kita membicarakannya, bisa kita pakai sebagai istilah dalam berkomunikasi antar sesama pengguna jaringan, atau secara praktikalnya kita menggunakan TCP/IP model. Nah, model ini lebih praktikal, lebih simpel, dan lebih cocok untuk diterapkan, untuk digunakan. Nah, pada di dunia nyata pun demikian, yang banyak digunakan sekarang adalah TCP/IP model. OSI ini adalah kepanjangan dari Open System Interconnection. Sedangkan TCP/IP itu adalah Transmission Control Protocol, dan IP adalah Internet Protocol. Nah, ayo kita lihat lebih lanjut isinya itu apa. Isinya kira-kira seperti ini. Kalau OSI model terdiri dari 7 layer. Sering juga dikenal sebagai 7 layer OSI model. Dan ini kalau kalian kuliah jaringan, ini pasti akan selalu keluar di soal ujian. Pasti, yakin. Saya sendiri adalah mantan mahasiswa IT yang berspesialisasi di bidang jaringan, dan ini keluar di ujian saya. Itu saya dulu ya. Nah, kita bahas mulai dari satu-satu. Yang 3 layer teratas, atau ini kalau kita kasih angka, itu sebenarnya mulainya dari angka 7 nih, yang di paling atas ini, yang application. Habis itu turun ke bawah, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau kalian bicara aplikasi, itu sebenarnya kalian bisa berbicara tentang 3 layer ini. Sedangkan kalau jaringan, itu 4 layer di bawahnya. Oke, jadi layer 567 ini sebenarnya bukan urusan orang network. Sebenarnya kalau yang 4321 itu baru mostly tanggung jawab di network engineer. Oke, kita bahas satu-satu aja secara singkat. Application layer itu adalah sebuah layer di mana aplikasi itu berada atau beroperasi, atau kita bisa bilang ini adalah datanya lah. Data ini kalau ingin ditampilkan harus ada formatnya. Itulah yang ada di layer ke-6. Bagaimana data ini direpresentasikan atau ditampilkan. Yang kelima adalah berkaitan dengan sesi dari aplikasi tersebut. Aplikasi ini diakses untuk sesi yang berapa lama gitu. Atau kalau mau contoh realnya, kalau kalian hidup di zaman Windows 95 atau 98, udah lama banget ya.
ketahuan nih kalau gue umurnya udah uzur banget ya. Nah, itu kalau kalian pernah coba connect ke internet, browsing-browsing gitu, dengan Internet Explorer. Jadi dulu itu pakai Internet Explorer, ya semua orang pakai Internet Explorer. Browser yang digunakan untuk mendownload browser lain. Satu window gini, itu cuma bisa buka satu web page. Oke, karena itu kalau mau browsing banyak website dalam waktu yang bersamaan, itu pasti di taskbar di bawah itu Windows tuh pasti penuh banget tuh. Windows Internet Explorer semua. Jadi kan mau akses aplikasi lain tuh jadi susah. Beberapa saat kemudian muncullah browser baru yang bernama Mozilla Firefox. Yang dimana satu window doang di bawah, dia bisa punya banyak tab. Nah, satu tab ini merepresentasikan satu sesi koneksi. Nah, ini yang dimaksud di layer 5 atau session layer. Nah, selanjutnya kita berbicara layer 4. Jadi ini semua adalah data. Kita bisa anggap ini semua sebagai data. Dan begitu masuk ke layer 4, nah di sini mulailah jaringan tersebut. Di layer 4 kita berbicara layer transport. Nah, layer transport ini biasanya mengidentifikasikan data-data tersebut ke sebuah aplikasi tertentu. Contoh, untuk data web browsing diasosiasikan dengan protokol HTTP. Protokol HTTP ini mempunyai port number. Kalau HTTP port numbernya 80. Jadi jika ada data dengan port number 80, data ini akan diasosiasikan dengan aplikasi yang menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Gitu juga dengan aplikasi-aplikasi lain. Contoh misalnya HTTPS. HTTP yang secure itu menggunakan port number 443. Jadi data dari application layer ini nanti ketika kita mau mengirimkan data tersebut akan ditambahkan sebuah informasi mengenai aplikasi yang diasosiasikan dengan data tersebut. Contohnya di sini 443 berarti itu data yang menggunakan protokol HTTPS. Dan juga masih banyak protokol lainnya. Kalau kalian ingin tahu, bisa googling common port numbers. Ya, jadi untuk beberapa aplikasi yang umum digunakan, itu secara global atau secara publik sudah di-reserve port number-nya. Jadi misalnya di sini HTTP itu menggunakan port 80 dan umumnya range-nya antara 1 sampai 1024. Ini yang aplikasi-aplikasi yang umum. Nah, selebihnya itu untuk aplikasi-aplikasi yang tidak umum, yang contohnya misalnya di-develop sendiri oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya. Itu bisa menggunakan port number yang selain dari 1 sampai 1024 ini. Range port number itu berapa sih? Range port number itu sebenarnya adalah 0 sampai 65535. Jadi ada sekitar 65 ribuan port yang bisa digunakan dengan range antara 1 sampai sekitar 1000 itu sudah di reserve untuk aplikasi-aplikasi yang umum digunakan. Nah, sisanya itu bisa digunakan dengan bebas atau untuk aplikasi yang tidak umum atau tidak semua orang menggunakannya. Kalau misalnya kalian pernah dengar virus yang namanya Trojan, itu sebenarnya mereka, si virus-virus Trojan ini menggunakan salah satu port yang berada di antara range 0 sampai 65535 ini sebagai backdoor atau jalan masuk yang tidak diketahui oleh si penggunanya. Jadi, Trojan ini akan menyerang lewat port yang terbuka yang tidak umum digunakan. Kira-kira seperti itu dah. Dan makanya di layer transport ini umumnya kita melakukan blocking atau kita menutup port-port yang tidak kita gunakan untuk mencegah user lain atau virus mengakses jaringan kita lewat port-port number yang terbuka ini.
supaya mengamankan, biasanya port-port yang nggak perlu ditutup atau kita blok. Atau lebih tepatnya sebenarnya tidak diizinkan untuk lewat. Oleh siapa? Oleh sebuah perangkat yang umumnya kita kategorikan sebagai firewall. Firewall ini dia akan memfilter berdasarkan port number. Nah, ini kita baru bicara di layer transport. Oke. Nah, selanjutnya kita ke layer network. Di network ini kebanyakan berkaitan dengan IP. Ini IP, Internet Protocol. Loh, apaan sih ini Internet Protocol? Internet Protocol itu gampangnya kita bisa bilang alamat. Nah, kalau di rumah kan biasa jalan, bla bla bla, nomor, bla bla bla, terus kode pos, bla bla bla, provinsi, negara, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau si IP ini, atau kita bisa sebut juga sebagai IP address, itu dia formatnya pakai angka. Angka 0 sampai 255 dan terbagi menjadi 4 grup yang berkaitan. Jadi formatnya seperti ini kira-kira. Jadi formatnya seperti ini, kira-kira 100.21.30. Range-nya itu nggak bakal lebih dari 255. Akan gue kasih tahu kenapa nantinya. Nanti akan kita bahas. Kita akan bicara lebih detail mengenai ini, IP addressing, dan juga yang namanya subnet mask atau subnetting. Oke, itu di layer 3 atau di layer network. Selanjutnya di layer kedua atau data link. Data link ini lebih kepada kayak apa ya? Kayak jembatan lah antara physical dengan logical. Physical maksudnya kabel atau frekuensi atau wireless dengan logical. Logical itu yang ini nih, IP address, transport, segala macam aplikasi. Dia yang menjembatani, dia yang quote unquote menterjemahkan. Selanjutnya yang terakhir adalah physical. Physical ini kita bicara tentang media fisik yang digunakan untuk mentransmisikan data-data tersebut. Contohnya kabel. Nah, kabel ini juga bisa dibagi menjadi 2 tipe. Mostly kabel untuk koneksi yang menggunakan coax atau tembaga dan yang menggunakan media cahaya atau fiber optik. Biasanya kalau untuk jarak yang dekat masih bisa menggunakan tembaga. Dan kalau butuh misalnya jarak yang jauh atau koneksi yang lebih cepat, itu biasa menggunakan fiber optik. Ini medianya disinyalir menggunakan listrik, dan ini medianya menggunakan cahaya. Ada juga yang near kabel atau wireless. Nah, itu mostly kita bicara tentang RF atau radio frequency. Nah, ini nih yang biasa dipakai di Wi-Fi router. Nah, kita biasa menggunakan radio frekuensi dengan range antara 2,4 GHz atau 5 GHz. Atau bisa juga keduanya. Oke, ini adalah 7 OSI model. Selanjutnya kita bicara tentang TCP IP model. TCP IP model ini, kalau kalian lihat di gambar ini, dipetakan sama seperti OSI model dengan warna yang sama. Jadi kalau misal di OSI ada application presentation session, di TCP IP kita sebutnya sebagai application saja. Nah, transport sama dengan transport, network sama dengan internet, data link dan physical disebut network access. Intinya sama aja, cuman beda cara nyebutnya. Selanjutnya kalau kita ngirim data nih, mulai ngirim data itu sebenarnya flow-nya gimana sih? Kalau kita bicara flow, itu sebenarnya ketika kita kirim, itu flow-nya dari atas ke bawah.
Mulai dari aplikasi dulu. Jadi harus ada aplikasi yang mau mengirim data dong. Ya dong, harus ada sesuatu yang dikirim dulu. Jadi mulai dulu dari layer yang paling atas, just data. Ya 3 layer inilah. Application presentation session, ini kita anggap sebagai data. Di situ dia akan turun ke layer bawahnya. Data ini akan, seperti yang tadi saya bilang, ditambahkan informasi. Atau kita bisa bilang dienkapsulasi, dibungkus. Sama ketika kita ngirim paket, barangnya ini kita bungkus. Kita bungkus dulu menggunakan wrapper atau kardus, karton, whatever, agar data ini aman dan bisa diidentifikasi dengan jelas dan sampai dengan ke tujuan. Yang pertama kita tambahin dengan port number. Jadi untuk port number ini, data ini akan ketambahan paling tidak 2 field. Yang pertama adalah sumbernya, port number asalnya, source port number. Yang kedua adalah destination port number. Contoh misalnya data ini dia mau merequest sebuah halaman web. Nah, source-nya bisa aja random, tapi karena dia mau mengakses web atau destination dia adalah web atau HTTP, dia destination port-nya akan menggunakan port 80. Setelah itu, semua ini kita sebut sebagai fragment. Sorry, bukan fragment. Segmen, sorry. Kita sebut ini, data dan port number ini, sebagai segmen. Dan dia turun ke layer 3. Oke, di layer 3 ini diapain lagi? Sama, dibungkus lagi. Ini kan kita baru kasih port number. Kita belum kasih dia alamat pengirim dan alamat penerimanya. Sama seperti ngirim paket lagi tadi kan. Kita tambahin tuh. Sebenarnya ini bukan kita yang nambahin sih. Ini proses yang terjadi secara otomatis. Di sini akan ketambahan sama alamat pengirim dan alamat tujuan. Sesudah segmen ini ketambahan IP, source dan destination IP, ini disebut sebagai paket. Oke. Lalu turun lagi ke layer 2, dienkapsulasi lagi. Si paket ini, paket itu mencakup semua ya, semua. Si paket ini dibungkus lagi, ditambahin lagi sama source. Di layer 2 ini juga ada pengalamatan yang menggunakan yang namanya MAC address atau media access control. Source dan destination lagi. Sama. Source sama destination, dan juga ada di sini kita sebutnya trailer. Dan ini biasa berisi yang namanya checksum. Checksum. Jadi dari paket dan source destination MAC address yang sudah ditambahkan, akan dihitung sebuah nilai untuk memastikan bahwa paket tersebut sama seperti ketika dikirim. Jadi di sini akan di trailer ini akan dimasukkan sebuah angka hasil perhitungan dengan rumus tertentu yang ketika dihitung misalnya hasilnya adalah X. Nah, ketika dikirim dengan ekspektasi tidak ada perubahan dalam paket tersebut, ketika sampai dan komputer tujuan itu melakukan penghitungan terhadap paket ini, maka hasil yang diharapkan adalah sama, X. Asumsinya adalah kalau dihitung sama-sama X, berarti paket yang dikirim sama kondisinya dengan seperti ketika itu diterima. Itu ada di checksum ini. Ketika itu semua sudah terbungkus atau terenkapsulasi, baru data tersebut atau paket tersebut atau frame tersebut, nah, kalau di layer 2 sesudah dibungkus oleh header, source, dan destination MAC dan trailer, ini kita sebutnya sebagai frame. Frame ini kemudian dimodulasi
sesuai dengan media fisikal yang tersedia. Ya, dimodulasi dan kemudian demodulasi di tujuan. Jadi ada modulasi dan ada demodulasi. Ya, kalau disingkat apa? Modem. Ya, ini adalah kepanjangan dari perangkat modem. Perangkat yang memodulasi dan demodulasi sinyal. Modulasi itu artinya mengubah informasi yang ada di frame ini menjadi sinyal. Contoh misalnya menjadi listrik. Itu gimana caranya? Itu ada algoritmanya sendiri, tergantung perangkatnya, dan tergantung medianya. Ini cuma misalnya contoh saja. Contoh misalnya listrik itu kan gelombang ya. Ini kita bicara fisika sedikit ya. Listrik itu kan gelombang, jadi kan dia begini. Set, gitu ya. Ini titik nol ya. Misalnya di sini itu kita listrik kan ini punya tegangan ya, punya tegangan sekitar misalnya di sini 5 volt. 5 volt itu di perangkat modem A merepresentasikan angka 1 dan minus 5 volt itu merepresentasikan angka 0. Gitu misalnya ya. Nah, terus 1 dan 0 ini adalah terjemahan dari paket-paket ini. Gitu. Jadi semua data dan informasi yang ada di frame diterjemahkan menjadi sinyal, bisa berupa listrik, bisa berupa cahaya, bisa berupa radio frekuensi. Perhatikan bahwa semuanya merupakan gelombang. Oke? Gelombang listrik, gelombang cahaya, dan gelombang radio. Oke? Nah, ini merepresentasikan 1 dan ini minus 5 volt merepresentasikan 0. Begitu juga seterusnya. Jadi 1011010 itu dibaca sebagai informasi. Nah, kenapa 1 dan 0? Karena mesin cuma ngerti iya dan tidak. Mereka nggak mengerti kira-kira atau setengah gitu. Nggak ngerti mereka. Mereka ngertinya 0 dan 1. Iya dan tidak. Jadi, makanya data-data tersebut dimodulasi menjadi angka 1 dan 0. Gitu. Nah, 1 digit ini disebut sebagai 1 bit. Nah, ini kita udah mulai bicara nih, bit. Jadi untuk satuan ukuran besarnya data, itu biasanya ada 2 istilah. Yang pertama adalah bit, yang kedua adalah byte. Korelasinya apa antara dua ini? 1 bit adalah 1 digit angka, 0 atau 1. Oke? Nah, 1 byte terdiri dari 8 bit. Jadi kalau misalnya ada gambar, sebuah file gambar nih, yang ukurannya 2 MB atau 2 MB gitu ya, itu artinya di file tersebut gambar itu terdiri dari 2 kali mega itu juta, 2 juta byte, 2 juta byte. Kalau kita ubah jadi bit, berarti sekitar 16 juta bit. Artinya file gambar tersebut terdiri dari 16 juta angka 0 dan 1 yang merepresentasikan misalnya setiap pixel dari gambar tersebut mempunyai satu nilai warna. Warna itu direpresentasikan dalam bit. Angka-angka tersebut merepresentasikan warna-warna yang tersusun menjadi satu file gambar. Nah, ini adalah satuan dari besarnya data. Nah, ini juga bisa dipakai sebagai satuan kecepatan transmisi data. Contohnya yang sering kita dengar kalau misalnya mau pakai jasa internet atau internet service provider, mereka bisa memberikan kita kecepatan 10 Mbps. Nah, artinya link tersebut bisa mentransmisikan data sebesar 10 megabit setiap detiknya. Jadi semakin besar angkanya, semakin cepat koneksi yang kita dapat. Perhatikan kalau misalnya kalian mau sewa jasa ISP atau Internet Service Provider,
Dilihat dulu nih di brosurnya, ini B-nya kecil atau besar. Karena itu berbeda. Kalau B-nya besar berarti byte. Kalau B-nya kecil berarti bit. Oke, jangan ketika kalian sudah sewa 10 Mbps nih ya, B-nya kecil nih. Terus kalian speed test cuma dapat 1,25 Mbps. Terus kalian protes, ya nggak bisa. Kenapa? Karena ini sama nilainya. Dua ini sama. Nah, 10 dibagi 8, ya 1,25. Gitu. Sebaliknya, bagaimana ketika sebuah komputer menerima data atau sebuah host menerima kiriman data? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kebalikannya. Dimulai dari physical layer dulu. Layer pertama dulu. Ya dong, kan komputer akan menerima sinyal ya, entah itu listrik, atau radio, atau cahaya. Semua itu akan diterima oleh layer 1 atau physical layer. Dari sinyal yang diterima itu, seperti yang tadi saya bilang, 0101, akan diterjemahkan menjadi bit, kemudian akan disusun menjadi sebuah frame yang berisi apapun yang dikirimkan tadi. Nah, di frame ini kan ada source, ada destination, MAC address, dan ada payload-nya atau data, ada trailer. Pertama dicek dulu, checksum-nya. Habis itu dilihat kalau checksum-nya benar, apakah frame ini ditujukan untuk komputer ini, apakah betul. MAC ini juga bisa dibilang sebagai hardware address, atau kita bisa bilang physical address. Kenapa? Karena MAC ini adalah alamat yang selalu tertera pada network interface card atau pada hardware di mana interface dari network sebuah host itu berada. Jadi setiap ada koneksi internet pasti ada physical address-nya, dan itu biasa kita sebut sebagai MAC address. Selayaknya ketika kita menerima paket, begitu kita terima paket, biasa kita lihat apanya dulu. Pertama kan kita cek apakah betul alamat yang dituju ini atau paket ini benar untuk kita. Kalau enggak, kan kita nggak bakal terima. Kalau misalnya kita udah cek udah benar, kita bongkar. Kalau di komputer, misalnya MAC address-nya tidak sesuai, itu paketnya akan di-drop. Jadi nggak akan diterima. Nggak bakal diteruskan ke layer atasnya. Tapi kalau benar, itu akan dibongkar. Jadi source sama destination-nya ini akan dihapus, akan dilepas gitulah. Sisanya kan jadi paket ya. Paket ada IP header, sama seperti di layer data link. Sini akan dicek destination IP-nya, apakah sesuai dengan IP dari host ini, host yang menerima paket tersebut. Kalau tidak sesuai, akan di-drop. Sebenarnya juga masih banyak field-field yang lain, nggak cuma source atau destination, ada juga time to leave, ada juga type of service untuk iOS, dan lain-lainnya. Nah, kalau itu sudah benar, akan dibongkar lagi atau didekapsulasi. Header-header tersebut akan dibuang, lalu dilihat lagi ke segmennya atau ke layer 4-nya. Akan dilihat source dan destination port-nya. Informasi ini yang akan diteruskan ke application layer untuk menentukan apakah aplikasi ini diizinkan masuk atau tidak. Atau untuk aplikasi apakah data-data ini sesuai dengan destination port-nya. Seterusnya ke layer aplikasi, header TCP atau UDP ini akan di-drop. Nah, kira-kira begitulah cara kerjanya, atau begitulah apa yang terjadi ketika sebuah host menerima data. Nah, ini adalah representasi atau gambaran dari yang sebelumnya gue omongin dari data. Ini kita pakai protokol UDP ya di contoh ini ya. Dari data ke transport layer dikasih UDP header transport.
Nah, habis itu di layer network dikasih IP header, habis itu turun lagi dikasih frame header. Di layer 2 kita sebutnya sebagai frame, di layer 3 sebutnya sebagai paket, di layer 4 sebutnya sebagai segmen. Di sini kita bicara UDP. Jadi di transport layer itu umumnya terbagi menjadi dua protokol, TCP dan UDP. Apa sih TCP atau UDP itu? Mereka itu kayak apa ya? Serupa tapi tak sama? Akan kita bahas pada video selanjutnya. Like video ini jika Anda menyukainya, share kepada rekan-rekan Anda, dan subscribe agar bisa membantu channel ini lebih berkembang lagi. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar agar bisa kita diskusikan. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.